Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dari kelas BKI 4C. Di sini kita akan melanjutkan materi dari entrepreneurship tentang pengadaan dan penggunaan modal. Nah, modal menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu adalah uang yang dipakai sebagai bahan pokok atau sebagai induk dari sebuah usaha. Dari artikel yang saya baca, menurut pakar-pakar, yaitu modal adalah hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Modal mencakup semua aset yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan. Ini salah satu pengertian dari menurut Paul Krugman. Nah, sekarang apa sih manfaat dari modal bagi usaha? Di antaranya yaitu 1. Sewa tempat. Modal itu bisa digunakan untuk membayar sewa tempat. Nantinya tempat itu dijadikan sebagai usaha untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua apa? Kedua adalah membeli bahan produksi. Nah, modal ini juga diperuntukkan untuk bahan-bahan produksi. Lalu yang ketiga, gaji karyawan. Modal ini juga diperuntukkan untuk gaji karyawan karena kalau sudah maju usaha tersebut, maka kita akan menggaji karyawan. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah simpanan. Modal ini juga digunakan untuk simpanan dalam suatu usaha karena tidak semua modal usaha diperuntukkan untuk usaha. Kita harus juga menyimpannya yang bagi tidak perlu. Menurut artikel yang sudah saya baca, manfaat modal bagi usaha yaitu 1. Skala operasi. Modal yang cukup untuk memungkinkan usaha untuk meningkatkan skala operasinya, termasuk memperluas produksi, meningkatkan infrastruktur, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu yang kedua, inovasi produk. Dengan modal yang cukup, usaha dapat mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan, memungkinkan inovasi produk dan layanan yang dapat meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga, pemasaran dan produksi dan promosi. Modal yang memadai memungkinkan usaha atau pengusaha untuk melakukan pemasaran dan promosi yang efektif, membantu memperkenalkan produk dan layanan kepada calon pelanggan. Lalu yang keempat apa? Keempat adalah keberlanjutan finansial. Modal yang cukup memastikan keberlanjutan finansial usaha dalam jangka waktu yang panjang, memungkinkan untuk mengatasi tantangan finansial yang timbul atau yang mungkin timbul di masa depan. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah ekspansi dan diversifikasi. Dengan modal yang cukup, usaha dapat melakukan ekspansi ke pasar baru dan diversifikasi ke pasar atau ke produk atau layanan tambahan, membantu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan. Lalu bagaimana sih caranya mencari modal untuk usaha? Kita punya beberapa cara, yaitu pertama, tabungan pribadi. Tabungan pribadi digunakan untuk sebagai aset yang kita miliki untuk memulai suatu usaha atau mengembangkan usaha. Lalu yang kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya ini melibatkan menyusun rencana bisnis yang kuat dan memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan persetujuan pinjaman. Lalu yang ketiga, investor pribadi. Mencari investor pribadi yang tertarik untuk berinvestasi dalam usaha kita. Ini bisa berupa anggota keluarga, teman, kenalan, dan kepercayaan bisnis. Lalu yang keempat adalah modal ventura. Mencari modal dari perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi dalam usaha kita. Biasanya modal ini akan mengambil bagian kepemilikan dalam bisnis kita sebagai imbalan atau atas investasi mereka.
Yang kelima adalah crowdfunding. Mengumpulkan dana dari sejumlah orang melalui platform crowdfunding online. Ini dapat melibatkan memberikan imbalan kepada para pendukung atau penjual saham kecil dalam bisnis Anda atau dalam bisnis kita. Yang keenam adalah program pendanaan pemerintah atau swasta. Program-program pendanaan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi swasta untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketujuh adalah kompetisi bisnis. Berpartisipasi dalam kompetisi bisnis ini atau program akselerator yang menawarkan pendanaan kepada pemenang atau peserta pemilih. Lalu selanjutnya, kita akan membahas kesalahan sederhana bagi pengusaha. Karena kesalahan sederhana yang sering terjadi dalam mengelola karena kesalahan sederhana mungkin akan sering terjadi dalam mengelola modal usaha. Di antaranya ialah 1. Kurangnya perencanaan keuangan. Tidak memiliki rencana keuangan yang jelas dan terperinci dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan pemakaian modal yang tidak efisien. Lalu yang kedua, tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Karena menggunakan uang pribadi untuk keperluan bisnis atau sebaliknya dapat menyebabkan kekacauan dalam pencatatan keuangan dan sulit untuk menentukan probabilitas usaha. Lalu yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap pengeluaran. Tidak memantau atau mengelola pengeluaran secara teratur dapat menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan modal. Lalu yang keempat, tidak mengantisipasi biaya tak terduga. Tidak memiliki cadangan dana untuk mengantisipasi biaya atau mengatasi biaya tak terduga. Atau keadaan darurat bisa membuat bisnis kita terlilit masalah keuangan. Yang kelima ialah pengelolaan stok yang tidak efisien. Menyimpan terlalu banyak stok atau tidak mengelola stok dengan baik bisa mengikis modal usaha kita dengan biaya penyimpanan yang tidak perlu atau kerugian barang karena kadaluarsa. Yang keenam, pembiayaan yang tidak sesuai, memilih sumber pendanaan yang tidak cocok untuk dengan kebutuhan bisnis atau tidak memperhitungkan beban bunga dan jangka waktu pembayaran yang dapat membebani keuangan bisnis. Yang ketujuh, tidak memonitor arus kas. Kita tidak memantau arus kas secara teratur dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan atau kekurangan dana untuk investasi yang penting. Nah, itu yang saya rangkum dari materi pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis peluang pasar. Apa sih definisi peluang dan apa sih definisi pasar? Peluang menurut Peter Drucker adalah tempat di mana pengusaha menemukan potensi pasar yang belum terpenuhi dan bergerak untuk memanfaatkannya. Sedangkan menurut Richard Branson, peluang adalah tentang memperhatikan di mana dunia perlu disempurnakan dan melangkah untuk memperbaikinya. Sekarang pasar menurut para ahli, yaitu menurut Kotler dan Armstrong adalah pasar. Pasar adalah seperangkat pembeli yang aktual atau potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin dilayani oleh produk atau layanan tertentu. Namun, menurut Michael Porter, pasar adalah tempat di mana penawaran dan permintaan bertemu untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Lalu selanjutnya, kita membahas manfaat analisis peluang pasar, yaitu mengidentifikasi potensi keuntungan. Analisis peluang pasar membantu perusahaan untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang memiliki potensi keuntungan di pasar tertentu. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan mereka untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu yang kedua, mengurangi resiko. Dengan memahami pasar,
Secara mendalam, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru. Analisis peluang pasar membantu mengidentifikasi tren pasar, permintaan konsumen, dan kebiasaan pembeli yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Mereka dapat menargetkan segmen pasar yang paling menguntungkan, menyesuaikan pesan pemasaran mereka, dan menentukan saluran distribusi yang tepat untuk mencapai audiens target mereka. Lalu yang keempat Yang keempat adalah mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Analisis peluang pasar memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Ini memungkinkan manajemen untuk keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam hal pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Dengan memahami pasar dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada sebelum pesaingnya melakukannya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan inovatif dalam pasar yang berubah-ubah. Lalu, ada beberapa yang harus kita ketahui dalam menganalisis peluang pasar, yaitu karakteristik pasar. Pertama, memahami karakteristik pasar umum seperti ukuran, pertumbuhan, siklus hidup produk, dan struktur industri adalah langkah awal yang penting dalam menganalisis pasar. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Mengetahui segmen pasar yang berbeda dari kebutuhan serta preferensi konsumen di setiap segmen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah peserta pasar. Mengetahui siapa saja peserta pasar termasuk pesaing, pemasok, dan pelanggan potensial. Analisis kompetitif dapat membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan relatif dari setiap peserta. Yang keempat adalah tren dan perubahan pasar. Memantau tren pasar dan perubahan perilaku konsumen serta teknologi adalah penting untuk tetap relevan dan inovatif dalam bisnis. Yang kelima adalah permintaan konsumen. Memahami faktor yang memengaruhi permintaan konsumen seperti preferensi, kebiasaan pembeli, faktor ekonomi adalah penting dalam mengidentifikasi peluang pasar. Lalu yang keenam penawaran produk atau layanan. Menganalisis penawaran produk atau layanan yang ada, termasuk keunggulan dan kelemahan relatif, dapat membantu dalam mengidentifikasi celah di pasar yang dapat dieksploitasi. 7. Regulasi dan kebijakan. Memahami regulasi dan kebijakan yang memengaruhi pasar, seperti peraturan pemerintah atau standar industri, juga penting untuk mengantisipasi risiko dan peluang di pasar. Lalu yang keempat adalah analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dapat membantu dalam merangkum faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan di pasar tertentu. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada juga faktor-faktor dalam menganalisis peluang pasar, yaitu 1. Analisis lingkungan dan pesaing. Analisis lingkungan dan pesaing melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Ini juga mencakup penelitian tentang pesaing langsung dan tidak langsung, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, strategi pemasaran di posisi pasar, dan reaksi terhadap perubahan pasar. Dengan memahami lingkungan dan pesaing, perusahaan dapat mengidentifikasi celah dan peluang di pasar, serta mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul. Yang kedua adalah pelanggan. Analisis pelanggan
melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, perilaku, dan kebiasaan pembeli konsumen. Ini juga dapat meliputi segmentasi demografis, psikologi, dan perilaku pelanggan.